Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di acara Sarapan Rohani Jemaat Galang Niang Eben Base pada hari ini, Kamis 26 Oktober 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan selalu memberkati kami. Dan pada pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh menikmati hari ini dengan penuh baik Tuhan. Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami rindu untuk belajar akan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya menguasai hati pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, mengurapi kami sehingga kami boleh memahami maksud dan tujuan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini yang pertama terambil dari Yesaya 50 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan, "Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid." Yang kedua dari Kisah Para Rasul 16 ayat 14, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Yang menjadi tema renungan kita yaitu tugas seorang murid. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam perjalanan kehidupan ini kita diingatkan tentang pentingnya peran seorang murid atau seorang mahasiswa yang selalu tekun dalam mendengarkan pengetahuan dari guru atau dosen. Hal ini dilakukan dengan tujuan mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik. Sama seperti dalam proses mendengarkan, sikap yang penuh tekad dan kesungguhan diperlukan. Saudara-saudara, di dalam Yesaya 50 ayat 4 merupakan gambaran tentang pendengaran yang tajam. Digambarkan sebagai sifat seorang murid yang siap belajar. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pesan ini mendorong kita untuk menjadi murid yang rajin dalam konteks kehidupan rohania, dengan penuh antisipasi akan setiap ajaran dan petunjuk yang Tuhan sampaikan kepada kita. Seperti seorang murid yang haus akan pengetahuan yang diberikan oleh guru, kita pun seharusnya merindukan kebijaksanaan dan kebenaran yang berasal dari Sang Pencipta. Sebagai hamba Tuhan, Nabi Yesaya mengingatkan umat Israel bahwa ia diberikan lidah dan telinga yang dipertajam setiap pagi oleh Tuhan Allah, agar dapat memakai lidahnya, menyuarakan kehendaknya untuk membangkitkan semangat baru bagi orang yang mendengarnya. Sebab lidahnya dipenuhi kebenaran menyampaikan firman Allah dengan lemah lembut, berkata yang baik sehingga menguatkan mereka yang letih lesu.
Lidah bermanfaat memberi penguatan bagi mereka yang mentalnya terpuruk, memberikan motivasi bagi mereka yang frustrasi, sehingga sesama manusia bisa bangkit kembali semangatnya untuk melayani dan melakukan kehendak Tuhan Allah, dan agar lidah tidak dipakai untuk menghasut, memprovokasi, dan melahirkan kebencian orang lain. Maka perbiasakanlah mendengarkan dengan baik, sehingga telinga berfungsi mendengar dengan suara Tuhan Allah dan perkataan sesama. Saudara-saudara, makna firman Tuhan Allah ini bagi keluarga Kristen masa kini adalah agar menjaga lidah kita agar dikuasai oleh Roh Kudus dan dipakai untuk berdoa, memuji serta menyembah Tuhan Allah. Pakailah lidah kita untuk berkata-kata demi mewujudkan kebaikan dalam hubungan dengan Tuhan Allah dan sesama manusia. Begitu juga dengan telinga yang Tuhan Allah anugerahkan. Kiranya mendengar dengan baik, sehingga tidak salah memahami dan menyampaikan apa yang didengar kepada orang lain. Gunakanlah lidah untuk berbicara hal-hal yang membawa damai dan sukacita. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14 menggambarkan prinsip ini dalam tindakan Lydia. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Lydia menjadi contoh nyata bagaimana ketika hati seseorang terbuka, mereka dapat memahami dan merespon firman Tuhan. Ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki hati yang rentan terhadap pengajaran ilahi. Dalam kerendahan hati, kita membuka hati. Tuhan dapat menerangi pemahaman kita terhadap kehendak-Nya. Saudara-saudara, jadilah murid Tuhan Yesus Kristus yang mau mendengarkan firman-Nya dan menyampaikannya kepada banyak orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini, di mana mengajarkan kami supaya Tuhan memampukan kami untuk menggunakan lidah kami, menggunakan pendengaran kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu pada pagi ini boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami. Tuhan, pada hari ini kami menyerahkan segala tugas, pekerjaan kami, pelayanan kami. Tuhan kiranya memimpin kami, memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh melakukan segala aktivitas kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mendoakan saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Biarlah Tuhan kiranya melawat, Tuhan kiranya menyembuhkan. Biarlah saudara-saudara kami memperoleh kesembuhan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan. Jika saudara-saudara kami yang mengalami beban yang berat Tuhan, oleh pergumulan, baik itu ekonomi, pergumulan tentang pekerjaan Tuhan, apapun persoalan yang dihadapi kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya membebat, Tuhan meringankan beban saudara-saudara kami, sehingga saudara-saudara kami memperoleh berkat, sukacita, damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami
kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, demikian renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.